setuju tadi kalau firman itu berasal dari Allah. Tapi saya juga setuju bahwa firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan itulah diri Allah sendiri. Firman itu ada dalam dirinya Allah. Artinya kalau firman itu saya gambarkan sebagai suara saya, tidak mungkin orang mendengar suara saya lalu tidak mengatakan, oh itu suaranya Dion. Nggak bisa. Karena mengerti bahwa itu suara saya, pasti dia akan ngomong, oh itu Dion. Begitu. Pasti begitu. Tidak mungkin dia mengenali suara saya lalu bilang, oh itu Bang Suma. Nggak bisa. Artinya bahwa itulah identitas saya. Begitu. Salah satu yang menjadi identitas saya. Itulah diri saya. Begitu. Kalau saya begitu pemahamannya. Kalau logika saya jalannya ke sana. Itu kira-kira. Mungkin Bang Suma boleh menjelaskan buat saya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sederhananya gini. Sumber suara itu Bang Suma. Tapi suara itu bukan Bang Suma. Sumbernya saya. Suara Bang Suma bukan Bang Suma. Tapi suara Bang Suma itu berasal dari Bang Suma. Ini dipahami dulu. Suara, pabrik gelombang itu adalah lidah dan pita suara. Tapi ketika dia keluar dari mulut, itu bukan Bang Suma. Tapi sesuatu pribadi baru yang berasal dari Bang Suma. Itulah firman. Sama seperti keran air. Sesuatu yang keluar dari keran air itu bukan keran air. Tapi air itu berasal dari keran air. Makanya dikatakan bersama-sama dengan Bang Suma. Yang bersama-sama itu adalah pita suara. Yang bersama-sama itu adalah lidah. Yang menentukan bentuk vokal itu keluar seperti apa bentuknya. A dia kah, atau B kah dia, atau C dia. Nah, yang bersama-sama itu mesinnya. Yang bersama-sama itu mesinnya. Bukan bersama-sama dengan perkataan. Mana perkataan pada diri Bang Suma yang bersama-sama dengan Bang Suma? Nggak ada. Yang bersama-sama dengan Bang Suma itu adalah mesin pencipta suara, mesin pembuat kata-kata, mesin yang mengantarkan gelombang irama. Itu yang bersama dengan Bang Suma. Tetapi suara itu kemudian berasal dari Bang Suma. Contoh misalnya kentut. Kentut itu keluar dari pantat Bang Suma. Tapi kentut yang suara itu bukan Bang Suma. Tetapi sesuatu yang keluar dari diri Bang Suma. Begitulah Yesus. Yesus itu adalah makhluk ciptaan yang keluar dari diri Allah. Segala sesuatu yang keluar dari diri Allah itu bukan Allah. Nih, secara data saya kasih supaya kita itu tidak cerewet salah. Kejadian 6 nomor 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Rohku tidak selama-lamanya diam di dalam diri manusia. Berarti roh yang ada dalam diri manusia Bang Suma ini siapa? Roh Allah. Roh Elohim. Ruah Elohim. Yang ada di dalam diri Bang Suma adalah Ruah Elohim. Yang ada di dalam diri Yesus Ruah Elohim. Apakah Yesus dan Bang Suma sama? Sama. Gak ada bedanya. Bedanya kemudian Roh Elohim yang ada pada diri Bang Suma itu prosesnya dari proses persetubuhan laki perempuan. Roh Allah yang ada pada diri Yesus itu tidak melalui proses persetubuhan, tetapi langsung masuk ke dalam rahim seorang wanita yang perawan. Begitulah cara Tuhan menciptakan makhluknya. Ada yang tanpa ayah ibu, ada yang tanpa ayah, ada yang tanpa ibu. Jadi roh yang ada pada diri Bang Suma, roh yang ada pada diri Yesus sama-sama Ruah Elohim. Jadi bukan firman, bukan kata-kata, bukan lidah yang turun dari langit. Lidah pita suaranya Tuhan turun treng jadi Yesus. Tuhan tak punya pita suara lagi. Bukan. Tapi Yesus itu adalah kalimatuhu, kalimat yang berasal dari Allah. Ruhullah, ruh yang keluar dari Allah. Semua roh yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Tapi roh itu semua akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Contoh nih, 30 detik. Habis itu coba Anda telusuri pernyataan saya. Mana yang bisa ditanggapi.
Ketika seorang penghujat agama Islam selevel MKC ditangkap oleh polisi, apa sebabnya dia ditangkap? Karena suaranya terdengar, keluar dari mulutnya. Suara itu keluar. Kalau suara itu adalah satu pribadi dengan MKC, maka jangan MKC yang ditangkap. Yang ditangkap suaranya aja. Tetapi karena suara itu adalah pribadi baru yang keluar dari diri MKC, maka yang mengeluarkan suara itu harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Sama seperti ada orang berdiri duduk di atas pohon, karena kebelet di atas. Di bawah ada Pak Bom-Bom misalnya. Kena kepalanya. Pak Bomnya ngamuk. Yang dilempari siapa? Yang dihukum siapa? Yang di atas. Kenapa bukan nya yang ditampar? Padahal itu keluar daripada orang yang ada di atas pohon. Karena sejatinya yang bersama-sama dengan bom-bom itu, yang bersama-sama dengan orang tersebut adalah anusnya. Tidak bersama-sama, kemudian ketika keluar sesuatu dari anusnya, itu bukan orang itu. Begitulah Elohim. Coba Anda baca Yesaya 55 nomor 11 atau Mazmur 33 nomor 9. Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Segala sesuatu yang bersumber dari Allah itu bukan Allah, tetapi makhluk Allah. Makanya Yesus dikatakan bahwa dia sama seperti makhluk-makhluk yang turun dari surga. Demikian. Oke Bang Cuma, terima kasih untuk penjelasannya. Oh, jadi sesuatu yang keluar dari Allah bukan Allah berarti firman itu Yes. Bang Cuma katakan adalah ciptaan berarti ya. Yes. Jadi pernah firman itu tidak ada berarti. Artinya bahwa Ketika Anda Tuhan itu ada. Sebentar Bang. Nanti iya. Berarti pernah kalau Tuhan itu ada firman-Nya, pernah Tuhan tidak punya firman. Kalau saya menggambarkan berarti pernah Tuhan itu bisu begitu Bang ya. Oke. Ketika orang itu diam, bukan berarti dia nggak punya lidah. Ketika orang itu diam, bukan berarti dia nggak punya pita suara. Lagi kepingin aja diam, bukan berarti dia bisu. Jadi ketika Tuhan, ya silakan. Oh, berarti kalau Tuhan, berarti sudah ada dong firman-Nya bersama dengan Tuhan. Kalau dia tidak pernah bisu, artinya tidak ada di mana bahwa firman itu tidak ada. Artinya begini loh Bang. Maksud saya kalau namanya bisu itu berarti kan memang tidak ada suara. Nah, berarti kalau Abang bilang bahwa Tuhan hanya berdiam seperti Abang gambarkan, padahal ada firman di sana, berarti firman itu tetap ada di sana berarti. Tidak pernah tidak ada, maksud saya begitu. Selalu ada berarti. Jadi, kalau saya membayangkan jadinya begini Bang. Berarti firman itu adanya sejak Tuhan ada begitu. Kalau diciptakan berarti Tuhan muncul lalu firman itu juga ada, muncul di sana. Kalau firman itu benar-benar ciptaan, kalau saya berpikirnya begini, waktu Tuhan muncul berarti belum ada suara atau belum ada firman-Nya. Kemudian Tuhan bilang, ayo ada firman, baru firman-Nya ada. Nah itu kalau saya membayangkan bahwa firman itu ciptaan. Tapi kalau munculnya bersama-sama dengan Tuhan sejak dia Adam, seperti saya lahir lalu ada suara saya sebenarnya, walaupun suara saya mungkin nggak bisa ditelaah ya waktu lahir itu, mungkin hanya sebuah suara tangisan. Tapi kan ada, saya muncul, suaranya sudah ada. Nah, apakah, tadi saya bertanya, apakah firman itu munculnya Allah dulu, baru firman, atau bersama-sama, munculnya barengan, maksudnya seperti saya lahir, begitu lahir, ada suara saya, begitu Bang. Oke, baik. Seorang penguasa berdiam dalam ruang kerjanya, berpikir, merenung sambil memegang pulpen, lalu digoreskanlah apa yang kemudian ingin dia lakukan. Penguasa nih. Sang penguasa ini kemudian terdiam, membisu di dalam ruang kerja. Lalu kemudian dia putuskan, keluarlah kemudian dia dari ruang kerja, lalu memberikan instruksi. Bapak-bapak, ibu-ibu kumpul, saya ingin menyampaikan mulai besok kita harus membangun jembatan yang menghubungkan antara Indonesia dan Malaysia. Saya nggak mau tahu. Mulai besok. Siap? Siap. Berjalan waktu, trak. Jembatan selesai.
pada mulanya jembatan itu adalah firman. Pada mulanya jembatan Tapi itu, nggak sabar masuk dulu. Bang logikanya. Sabar dulu, sabar. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Oke, lanjut. Nah, berarti yang bersama dengan Allah itu bukan firman. Yang bersama dengan Allah itu kalam. Apa itu kalam? Kemampuan yang melekat pada diri Allah. Itu disebut sifat. Kemampuan yang melekat pada diri Allah untuk berfirman kapan aja dia mau. Kapan saja. Mazmur 33 nomor 9 cukup memberi perintah. Trak, jadi. Apa yang diinstruksikan itu yang ada. Bukan berarti firman itu tidak ada pada dirinya. Tidak. Mesin itu ada pada diri Allah. Sifat. Yang sama dengan Allah itu bukan kata-kata. Yang sama dengan Allah itu adalah sifatnya. Apa itu kalam? Kemampuan berkata-kata. Yesaya 55 nomor 11. Kemampuan berkata-kata itu yang melekat. Bukan firman yang melekat pada diri Allah. Bukan. Sama. Bukan perkataan yang melekat pada Bang Suma. Tapi yang melekat pada Bang Suma itu adalah lidah dan pita suara. Mulut. Mulut. Yang melekat pada diri Bang Suma. Kapan saja Bang Suma mau, dia bisa berbicara. Dengan berbicaranya inilah aspek pemersatu antara unsur lidah dan pita suara mengeluarkan gelombang. Gelombang itu sampai ke kuping. Kuping itulah yang mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut Bang Suma. Kata-kata yang keluar itu bukan Bang Suma. Tapi itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari mulut yang terdiri dari pita suara dan juga lidah. Begitulah Allah. Yang melekat pada diri Allah itu sifatnya. Bukan Yesus. Bukan perkataan yang melekat pada diri Allah. Tapi yang melekat pada diri Allah adalah sifat kalam. Maha berkata-kata. Maha mencipta. Jadi yang melekat pada diri Allah itu. Maha besar. Maha mengetahui. Maha dan seterusnya. Itu yang melekat. Maha berkata-kata disebut kalam. Jadi yang melekat pada diri Tuhan itu kalam. Bukan kalimah. Yang melekat pada diri Anda itu adalah mulut. Bukan ucapan. Bukan ucapan, tapi mulut. Coba Anda berkata, coba Anda berucap. Maka yang keluar itu ucapan, bukan mulut. Mulut ini mesin yang melekat pada diri Anda. Sedangkan perkataan itu adalah yang keluar, yang diproduksi oleh mulut Anda. Sesuatu yang keluar dari produksi, yang diproduksi oleh mesin, bukan mesin. Asap yang keluar dari knalpot, bukan knalpot. Air yang keluar dari keran air, bukan keran air. Mulut, suara yang keluar dari mulut, bukan mulut. Sesuatu yang keluar dari anus, bukan anus. Sesuatu yang keluar dari hidung, bukan hidung. Itu intinya, sederhananya itu begitu. Jadi sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah, itu makhluk. Yang melekat pada diri Allah itu adalah kalam. Yang keluar dari diri Allah itu kalimah. Yesus berasal dari kalam. Kalam untuk menjadi Yesus harus kalimah dulu. Maka Yesus dikatakan pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sifat itu adalah Allah itu sendiri. Nah, dari sifat ini kemudian mengeluarkan perkataan. Maka dikatakan perkataan itu telah menjadi daging. Betul. Bukan mulutnya Tuhan yang menjadi daging, bukan. Tapi sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan yang menjadi daging. Apa pembuktiannya? Pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria. Apa yang dikatakan oleh Gabriel kepada Maria? Maria, ya, Tuhan yang Maha Tinggi menghendaki engkau hamil. Nah, itu yang disampaikan apa? Sesuatu yang keluar dari mulut Elohim masuk ke kuping Gabriel. Gabriel melontarkan kembali lewat mulutnya kepada kupingnya Maria. Maka apa yang nyampe kepada Maria? Apakah yang sampai ke Maria itu kalam? Bukan. Yang sampai kepada Maria itu adalah kalimah. Kalimah dari Elohim. Yang keluar dari Elohim disampaikan Gabriel. Maria, engkau harus hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Apa yang terjadi? Lahir manusia ciptaan tanpa ayah bernama Yesus. Maka Yesus dikatakan adalah pada mulanya dia itu adalah firman.
Pada mulanya dia itu adalah kalimah yang keluar dari kalam. Kalam inilah yang melekat pada diri Allah. Jembatan itu adalah firman yang keluar dari kalamnya sang penguasa, sang pimpinan tadi. Bukan pimpinannya yang menjadi jembatan. Bukan knalpotnya yang menjadi asap. Bukan pantat yang menjadi kentut. Bukan. Bukan mulut yang menjadi suara. Bukan. Nah, itu yang harus dipahami oleh saudara-saudara Kristen. Ini standar pendalaman ilmu mantik yang paling rendah. Kalau ini juga nggak dipahami, saya nyerah. Nah, itu silakan. Bukan Tuhan itu. Terima kasih Bang, cuma penjelasannya sangat-sangat jelas ini saya pahami. Insya Allah. Seperti seorang yang bekerja di kantor tadi dari kalimahnya suruh bangun sebuah jembatan, lalu terbentuklah sebuah jembatan. Dari situ saya berpikir begini, oh berarti kalau begitu, mohon maaf nih, seperti kami ya punya Bible, berarti Bible saya itu kalimat tulohnya ya, jadi bukan Allahnya tetapi hanya kalimatnya. Seperti tadi seorang yang di kantor itu membangun jembatan tadi, yang kemudian kalimatnya jadi jembatan itu tadi. Nah berarti kalau begitu saya nggak harus dong menuruti yang namanya Alkitab, atau misalnya kalau Bang Zuma tidak harus menuruti namanya Al-Quran, karena itu kan hanya sebuah sesuatu yang muncul karena kalimah begitu, bukan Tuhannya. Saya atau Bang Zuma juga berhak untuk tidak menuruti, saya tidak berhak menuruti Alkitab saya atau Biblos saya. Bang Zuma juga tidak berhak menuruti Al-Qur'annya, karena itu seperti jembatan tadi, bukan orangnya. Kalau mengerjakan jembatannya oke, tapi kalau sudah jadi jembatan, saya kan nggak harus nuruti jembatan. Jembatan kan juga benda mati. Seperti Biblos saya juga benda mati. Al-Qur'an, mohon maaf Bang Zuma, kan juga benda mati. Jadi saya nggak berhak menuruti apa yang ada di Biblos dan Bang Zuma. Kok Bang Zuma benda mati? Bukan Bang Zuma, Al-Qur'an. Saya sudah ngomong kok. Seperti saya kan itu kan dari kalimat tulohnya, atau kalau saya dari firman Tuhannya jadi Biblos. Jadi Biblos itu kan benda mati seperti jembatan tadi. Jembatan itu nggak berhak dituruti. Seperti saya, berarti saya menyamakan Biblos saya seperti jembatan itu. Saya nggak berhak menuruti Biblos saya. Demikian juga harusnya Bang Zuma. Seperti itu kalau saya dari pemahaman Bang Zuma itu tadi, yang Bang Zuma jelaskan sangat-sangat jelas. Seperti itu Bang. Oke, terima kasih baik. Penjelasannya sangat-sangat jelas. Oke, nah sekarang gini, kalau jembatan tidak perlu memang diikuti, nggak perlu, karena tidak ada instruksi dari sang penguasa untuk mengikuti jembatan. Memang ada instruksinya. Wahai karyawanku, ikutilah perintah jembatan tersebut. Itu pimpinan gila itu namanya. Tapi pimpinannya memerintahkan kemudian ikuti instruksiku. Instruksiku itu termaktub di dalam sebuah buku panduan kerja. Ikuti itu jika kalian ingin kemudian melihat jembatan yang sesuai dengan yang saya inginkan. Struktur bangunannya, besinya, semennya, pasirnya, ikuti buku panduan. Kapan kalian tidak mengikuti buku panduan kerja, hancur. Kalian bukan pengikut saya, kalian bukan karyawan saya yang baik. Itu kalam. Kalam itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Ide, gagasan, keputusan Allah, kehendak Allah. Lalu kemudian kehendak Allah itu untuk diketahui makhluknya, maka Allah melontarkan kehendaknya melalui firman. Firman kemudian masuk ke dalam sebuah buku. Firman itu berisi ketentuan, ketetapan, hukum-hukum, larangan dan perintah. Karena ini adalah perintah yang berasal dari kalamullah. Kalam Allah wajib diikutin. Wajib, terkecuali buku yang ngaku-ngaku kalam Allah tapi bukan kalam Allah. Itu tidak wajib diikuti. Seperti Bible itu bukan firman Allah, tidak wajib untuk diikuti. Tapi kalau yang seperti Torah, yang seperti Al-Quran, yang runutannya berasal dari Allah, berasal dari kalam, maka wajib. Karena Al-Quran itu adalah kalam nafsi dan kalam majas.
kalam nafsinya, karena cakupan daripada Al-Quran itu adalah hukum yang terlontar dari langit, yang keluar dari diri Allah, yang berasal dari kalam Allah, menjadi sebuah kalimat yang tertuang di dalam lembaran-lembaran suci. Sementara kalam majasnya, firman majasnya itu adalah kertas dan tinta. Itu bukan makhluk, itu bukan Tuhan. Tidak perlu mengikuti tinta itu, tidak perlu mengikuti buku itu. Tapi cakupan daripada apa yang tertoreh di atas buku, di dalam buku dan tinta itu yang harus diikuti. Kenapa? Karena sejatinya itu adalah kalam nafsi. Itu adalah kehendak Sang Maha Mengetahui, Sang Maha Pencipta. Nah, sama seperti Yesus. Yesus itu makhluk. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan, yang disampaikan. Al-Quran tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia katakan adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan dan apa yang ia sampaikan. Tapi dia bukan Tuhan. Siapa bilang Al-Quran itu Tuhan? Siapa bilang Rasulullah Muhammad SAW itu Tuhan? Siapa bilang Yesus itu Tuhan? Siapa bilang? Tak ada. Mereka hanya penyampai firman. Mereka hanya penyampai firman, yang mana mereka ini adalah ciptaan. Yesus itu ciptaan. Siapa bilang dia adalah kalam? Bukan. Yesus bukan kalam, tapi dia adalah manusia. Siapa bilang dia kalimah? Bukan. Yesus adalah manusia ciptaan yang berasal dari kalimah yang keluar daripada kalam. Itu yang betul. Jadi, saya kasih analogi 30 detik. Diibaratkan kemudian Yesus, ini cuma analogi ya. Motor, knalpot, asap, karbohidrat, karbon dioksida. Itu. Jadi Yesus itu yang mana? Apakah dia knalpot? Bukan. Apakah dia asap? Bukan. Dia hanyalah racun. Karbon. Karbon Yesus, asap ini adalah kalimat. Asap ini adalah hasil dari kalimat, sedangkan knalpot ini adalah kalam. Asapnya adalah kalimat, dan kalamnya itu adalah knalpot yang melekat pada diri motor. Kalam itu mulut. Asap ini kemudian kalimat. Karbon ini adalah Yesus. Jauh sekali. Karbon bukan motor. Tetapi knalpot dan motor adalah satu yang tidak bisa terpisahkan. Antara Allah dengan sifatnya tidak bisa terpisahkan. Yang keluar dari knalpot asap. Suara, kalimat. Yang terjadi setelah kalimat ini bekerja adalah karbon. Inilah Yesus. Jadi Yesus ini ciptaan. Itu menurut logika iman kamu itu cuma... Ya, silakan. Logika iman dulu kamu bang, itu pakai adab sedikit bang, pakai adab. Bukan giliran Anda bicara. Jangan pakai adab ya, Belanda. Ya, bang, lanjut. Ya. Bentar penyebar. Sebentar ya. Jadi kesimpulan saya, Yesus itu kalau dianalogikan di motor, Yesus itu hanya racun yang dihasilkan asap. Kalimat ini adalah asap, kalam ini adalah knalpot, dan Allah ini adalah motor. Ia adalah kesatuan, satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pada diri ketika motor itu diam bukan berarti dia nggak punya knalpot. Begitu dibunyikan keluar asap, begitu keluar asap ada karbon, ada racun. Begitu Tuhan mengeluarkan kemudian perkataan yaitu kalimat, maka Maria hamil. Begitu hamil, maka disitulah terjadi pembuahan, lahirlah ciptaan, yaitu Yesus. Jadi Yesus ini bukan asap, Yesus juga bukan knalpot, Yesus bukan motor. Yesus bukan kalimat, Yesus bukan kalam, Yesus bukan Allah. Gitu ya bang? Jadi Yesus murni ciptaan Tuhan. Demikian. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi dari apa yang dipaparkan sama Bang Zuma, kemudian suara lo kecil bro, gedein. Oh iya, maaf. Ini sebenarnya sudah pol ini. Bentar, saya agak teriak dikit. Ya, oke. Jadi dari apa yang dijelaskan sama Bang Zuma, oke, saya sudah memahami bahwa kalau apa yang dipaparkan oleh Bang Zuma secara logika, secara logisnya, bahwa Yesus itu adalah ciptaan karena bukan dari kalam, tetapi dari apa tadi? Kalimat ya, dari kalimat gitu ya.
Oh, tadi pertanyaan saya tadi sebenarnya kan saya sudah menganalogikan bahwa Alkitab atau Biblos saya itu seperti jembatan, bukan buku instruksinya. Jadi kalau kemudian Bang Suma menyamakan bahwa apa namanya Biblos yang saya pahami tadi saya samakan dengan jembatan tadi adalah buku instruksi, berarti belum jadi jembatan. Berarti buku ini memang benar-benar bukan kalimat, bukan apa ya? Bukan apa tadi? Berasal dari apa tadi? Yang mana, Kalimat Bang? ya? Ya, Enggak, maksud saya kalau saya menganalogikan seperti Bang Suma, kan Biblos saya berarti bukan jembatannya, tetapi buku instruksinya, bukan bentuknya, tetapi masih sebuah instruksi. Ya betul, kalau gitu berarti memang kalau Bang Suma menyamakan begitu, berarti memang Biblos saya ya bukan firman, bukan seperti yang saya pahami sebelumnya bahwa ini adalah firman begitu. Seperti firman, umat Muslim mungkin juga memahami bahwa Al-Quran itu firmannya Tuhan begitu. Seperti jembatan tadi sudah jadi itu tadi, sudah ada wujudnya adalah jembatan. Lalu saya samakan dengan Biblos atau Al-Quran tadi begitu kalau saya memahami. Oke, terima kasih karena baterai saya sudah habis. Saya mohon pamit dulu, turun. Terima kasih, selamat siang semuanya. siang. Kalau bisa Bang Juma langsung pembuktian aja bahwa Bible itu seperti itu adanya. Ya, jadi sebenarnya gini Bang Handi, yang kita bahas ini bukan Bible tadinya. Cuman teman kita ini tadi mengambil pernyataan saya tentang buku panduan. Yang kita bahas di sini adalah Yesusnya, Sang Mandor. Ya, kalau Al-Quran itu kan buku panduan. Nabi Muhammad mandornya, Yesus mandornya, itu kalau sudah implementasi itu. Tapi yang kita bahas ini tentang kalam, tentang firman, bukan jembatan. Yesus adalah jembatan, bukan Bible itu adalah jembatan, bukan. Nah, ketika berbicara mengenai hal tersebut, maka yang saya katakan di sini adalah bahwa apa yang disebut kalam itu berbeda dengan kalimah. Kalam itu sifat yang melekat pada diri Allah, sedangkan kalimah itu adalah sesuatu yang keluar. Yang keluar dari diri Allah itu bukan kalam, yang keluar dari diri Allah itu adalah kalimah. Sedangkan saudara-saudara Kristen itu berpikir yang menjadi Yesus itu adalah kalam itu sendiri. Itu kesalahan fatal. Betul. Jangankan kalam, kalimah aja tidak. Perkataan itu tidak bisa menjadi Yesus. Tidak bisa. Perkataan itu hanya sebatas instruksi. Jadilah beras, jadilah nasi, jadilah terang. Bukan perkataan itu yang menjadi terang. Itu cuma instruksi. Jadilah ayam, bukan perkataan jadilah ayam itu yang menjadi ayam. Tetapi itu hanya instruksi. Tapi bukannya Bang Juma, silakan. bukannya Tuhan itu Maha Kuasa? Jadi apa aja bisa dia kan gitu. Oh, bagus. Justru karena dia Maha Kuasa, makanya dia tidak bisa menjadi tidak Maha Kuasa. Jangan batasi Tuhan. Nggak begini. Dulu Bang gimana? Juma, kan Allah yang sebenarnya itu kan tidak berwujud dan siapapun tidak pernah bisa melihat, menjamak dan secara kasat mata. Dengan adanya lah Yesus itu, kita mengenal Allah Bapa itu gitu loh. Oh tidak. Salah cara pandang. Itulah logika Anda. Itu logika iman Anda. Kalau logika iman kami bukan begitu. Itu perbedaannya. Bang Suma gini ya. Yesus Satu-satu, satu-satu. bagian giliran saya kan. Bukan. Menyebar berita baik dulu sama Bang Juma. Ya lanjut berdua. Ngomongnya kok kayak mabuk dia. Ya lanjut Juma ya. Orang mabuk. Ya, jadi gini Bang, penyebar berita. Jadi gini. Ya. Iman Anda, kami nggak punya hak untuk mengganggu itu. Iman kami adalah iman kami. Ini diskusi tentang kebenaran, maka aspek iman Anda diuji, aspek iman saya diuji. Betul. Kan begitu. Oleh karena itulah
Kalau Anda mengatakan iman kami tidak begitu, iya itu iman Anda. Ini kita sedang memaparkan kebenaran menurut Anda dan menurut saya. Bukan membawa iman, kan gitu. Nah sekarang, Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa. Oleh karena itu dia berkuasa menciptakan makhluknya tanpa ayah. Ya. Bukan dia maha kuasa menciptakan dirinya menjadi manusia. Bukan. Ketika ada makhluk tanpa ayah, itu Tuhan yang bekerja menciptakannya tanpa ayah. Bukan Tuhan yang menjadi manusia tanpa ayah, bukan. Kalau Tuhan menjadi manusia tanpa ayah, berarti dia meninggalkan kemahakuasaannya, sehingga dia tidak maha kuasa lagi. Kenapa? Jangankan maha kuasa, untuk cebok sendiri aja nggak sanggup tanpa bantuan ibunya. Jadi dia nggak bisa. Dia nggak bisa kemudian tidak maha kuasa. Tuhan itu selamanya maha kuasa, sehingga dia tidak bisa kemudian lepas dari kemahakuasaannya itu. Nah, sementara yang menjadikan dia menjadi manusia itu kan iman. Itu kan karikatur iman yang dibangun oleh saudara Kristen. Kita hargai itu. Tetapi dalam perspektif karena Allah yang sebenarnya itu kan kita tidak pernah tahu siapa, bentuknya seperti apa. Karena kehadiran Yesus itulah kita mengenal Allah. Kita juga kalau berdoa kepada Allah Bapa melalui Yesus itu. Karena Allah Bapa itu kita tidak Allah jadi bawa. Ya betul loh. Ya, jadi gini, Bung. Jadi gini, ya sekali Bang semua ya. sabar, John. Sabar aja dulu. Nanti kalau teman penyabar ini sudah memberikan ruang kepada saudari, baru ambil alih. Jadi gini, kalau saudara mengatakan kita tidak bisa mengerti Allah, kita tidak tahu bagaimana Tuhan itu tanpa kemudian Yesus, itu betul. Yesuslah yang menerangkan tentang Tuhan itu kayak mana. Yesus yang menjelaskan, Yesus yang mentafsirkan. Bukan pendeta yang mentafsirkan tentang Tuhan, bukan Kristen yang mentafsirkan tentang Tuhan, sehingga Yesus pun jatuh menjadi Tuhan. Bukan, tapi Yesuslah yang mentafsirkan tentang Tuhan itu. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak Tuhanlah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menjelaskan tentang Tuhan itu. Dia yang berarti itu dia kan. Oh, itu salahnya. Yesus itu dia. Ah, itu salahnya itu di situ. Ketika Anda sabar. Ketika ada seorang guru datang kepada Anda menjelaskan tentang gunung, Anda menuduh guru ini gunung. Ketika Yesus datang menerangkan tentang Tuhan, Anda mengira Yesus inilah Tuhan. Anda sama seperti orang pagan yang menganggap Paulus itu sebagai dewa Beda Hermes. konteksnya Bang Juma, karena gunung itu ada fisiknya, sementara Allah Bapa itu tidak ada fisiknya. Makanya iman yang berbicara di sini gitu loh. Oh, nggak bisa. Kita bedakan. Sekarang Gitu loh, begini. karena gunung itu guru menjelaskan gunung karena gunung itu ada fisiknya, ada barangnya gitu loh. Sementara Allah Bapa itu tidak berwujud. Nah, dengan adanya Yesus itulah kita mengenal Allah Bapa gitu loh. Jadi kalau ada seorang pendeta menerangkan tentang setan yang tak terlihat, itu berarti pendeta itu setannya gitu. Bukan. Setan itu kan nggak berwujud juga, bro. Nah, ya iya, sama seperti Tuhan tidak berwujud. Ya, enggak. Nah, seorang pendeta menjelaskan tentang setan, karena setan itu tidak berwujud, maka guru itu adalah, pendeta itu adalah setan. Tadi menjelaskan tentang gunung, Anda katakan gunung itu berwujud, maka guru itu bukan gunung. Yang tidak berwujud setan. Pendeta menjelaskan tentang setan, berarti pendeta itu adalah setan. Enggak, maksud saya kan Anda tadi menganalogikan itu ibaratnya guru menjelaskan gunung gitu kan, sementara Anda menyangkal tidak ada karena wujud, gunung itu wujud. Nah, sekarang setan tidak berwujud. Pendeta menjelaskan tentang setan. Karena setan itu tidak berwujud, maka pendeta itulah setan itu gitu. Gantian bicara, bro. Kalau Manjua bicara, jangan bicara Kan juga. gunung berwujud. Jadi saya ambil setan. Pak Bombong menjelaskan tentang setan. Berarti Pak Bombong itulah setan itu gitu. Itu begitu logikanya. Jadi bukan pendeta yang menjelaskan kan. Yesus itu berkata, saya dengan Bapa kan satu, kan ada di kitab itu kan. Makanya Kalau kita Bapak, mempercaya Yesus itu baik.
serta-merta Baik. percaya Allah Bapa gitu loh, Baik, Bang. baik, baik. Ketika Yesus berak di celana Bapak di mana? Teman-teman, sekian dulu, kita lanjut nanti di part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.